Di dunia yang dipenuhi gemerlap media sosial, citra kesempurnaan seolah menjadi mata uang baru. Setiap hari, kita dibombardir dengan foto-foto wajah mulus tanpa pori, kulit bercahaya, dan penampilan yang nyaris tanpa celah. Tak heran, banyak dari kita mulai merasa tertekan untuk mengejar standar yang seringkali tidak realistis ini. Namun, apa yang terjadi ketika pengejaran kecantikan itu melampaui batas dan menjadi obsesi, hingga menelan biaya yang fantastis? Fenomena perawatan wajah senilai 200 juta rupiah adalah manifestasi ekstrim dari tren ini. Angka ini bukan sekadar biaya untuk produk perawatan kulit biasa, melainkan simbol dari sebuah gaya hidup mewah yang dipromosikan sebagai jalan menuju kebahagiaan dan validasi diri. Namun, di balik kemewahan dan janji-janji hasil yang instan, tersembunyi pertanyaan penting. Seberapa jauh gaya hidup mewah ini benar-benar memengaruhi kesehatan mental kita? Apakah investasi finansial yang besar ini benar-benar menjamin ketenangan batin, atau justru menjadi jebakan yang memicu kecemasan dan ketidakbahagiaan? Kita akan menyelami lebih dalam hubungan kompleks antara obsesi terhadap kecantikan, gaya hidup mewah, dan dampaknya pada kesehatan mental. Bersiaplah untuk menyingkap realitas di balik gemerlap dunia perawatan super mahal, dan mencari tahu apa yang sebenarnya berharga dalam hidup ini. Apakah Anda siap untuk menyingkap realitas di balik gemerlap dunia perawatan super mahal? Mari selami topik ini bersama-sama. Jangan lupa like jika Anda merasa konten ini bermanfaat, komen pendapat Anda di bawah, dan subscribe untuk mendapatkan wawasan lebih tentang kesehatan mental dan gaya hidup modern. Di era digital yang serba cepat ini, media sosial telah menjadi panggung utama di mana standar kecantikan dipertunjukkan dan seringkali diciptakan. Setiap hari, kita dibanjiri oleh gambar-gambar yang menampilkan para influencer dan selebritas dengan kulit yang tampak sempurna, tanpa celah, dan bercahaya. Foto-foto ini seringkali melalui proses penyuntingan yang cermat, menciptakan ilusi kesempurnaan yang tidak realistis. Akibatnya, banyak orang merasa tertekan untuk mencapai standar kecantikan yang serupa, bahkan jika itu berarti mengorbankan waktu, uang, dan energi dalam jumlah besar. Perawatan wajah senilai 200 juta rupiah adalah manifestasi ekstrim dari tekanan ini. Angka fantastis ini bukan hanya mencakup krim atau serum biasa, tetapi serangkaian prosedur medis dan estetika canggih yang dirancang untuk menghasilkan kulit yang tampak sempurna, seperti laser resurfacing, injeksi filler, atau perawatan stem cell yang mahal. Biaya yang sangat besar ini menunjukkan bahwa perawatan tersebut bukan sekadar soal merawat kulit, melainkan tentang membeli sebuah identitas. Identitas ini terkait erat dengan validasi diri dan citra yang ingin diproyeksikan kepada dunia. Bagi banyak individu, memiliki penampilan yang sempurna menjadi sumber utama validasi diri. Mereka percaya bahwa dengan mencapai standar kecantikan yang tinggi, mereka akan lebih dihargai, dicintai, dan diakui oleh orang lain. Penampilan fisik menjadi barometer utama kesuksesan dan kebahagiaan. Ketika mereka memposting foto diri dengan kulit yang mulus dan bercahaya, pujian dan like yang diterima memberikan dorongan dopamin yang kuat, menciptakan perasaan senang dan pengakuan yang sesaat. Namun, ketergantungan pada validasi eksternal ini adalah pedang bermata dua. Seiring berjalannya waktu, siklus ini dapat menjadi sangat rapuh. Jika hasil dari perawatan 200 juta rupiah tidak sesuai ekspektasi, atau jika kulit mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan alami, kecemasan dan depresi dapat muncul. Seseorang yang telah membangun seluruh harga dirinya di atas penampilan fisik akan merasa hancur ketika penampilan itu mulai memudar. Mereka mungkin merasa tidak berharga, tidak menarik, atau bahkan gagal. Lebih jauh lagi, obsesi terhadap kecantikan yang tidak realistis ini dapat mengarah pada disforia citra tubuh, di mana seseorang memiliki persepsi yang sangat terdistorsi tentang penampilan mereka sendiri. Mereka mungkin melihat kekurangan yang tidak ada, atau melebih-lebihkan kekurangan kecil. Siklus obsesif ini, yang didorong oleh standar yang mustahil, bisa merusak kesehatan mental secara mendalam. Mereka terus-menerus mencari perbaikan berikutnya. Tidak pernah merasa puas dengan diri mereka sendiri. Perawatan wajah super mahal ini, alih-alih memberikan kebahagiaan, justru bisa menjebak seseorang dalam lingkaran ketidakpuasan yang tak berujung. Obsesi terhadap kecantikan yang ekstrim ini juga mengalihkan perhatian dari kualitas diri yang lebih dalam. Fokus yang berlebihan pada kulit, berat badan,
atau fitur wajah membuat seseorang mengabaikan aspek-aspek penting dari diri mereka yang sebenarnya, seperti kecerdasan, kebaikan, empati, atau bakat. Pada akhirnya, seseorang bisa kehilangan kontak dengan jati diri mereka yang sebenarnya, yang tidak bergantung pada citra di media sosial. Jadi, perawatan wajah 200 juta rupiah adalah lebih dari sekadar kosmetik. Itu adalah simbol dari pencarian validasi yang putus asa di dunia yang menilai penampilan di atas segalanya. Namun, ironisnya, upaya untuk mencapai kesempurnaan ini seringkali justru mengikis kesehatan mental, meninggalkan individu dalam keadaan rentan dan tidak aman. Hidup dalam kemewahan seringkali diidealkan sebagai lambang kesuksesan, kebahagiaan, dan pencapaian. Bagi banyak orang, membelanjakan uang dalam jumlah besar, seperti untuk perawatan wajah seharga 200 juta rupiah, bukan hanya sekadar pembelian, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme coping untuk mengatasi berbagai masalah emosional atau psikologis yang mendasari. Dalam situasi di mana seseorang merasa stres, kesepian, atau tidak puas dengan hidupnya, membeli barang atau layanan mewah bisa memberikan rasa euforia instan. Tindakan ini memicu pelepasan dopamin di otak, yaitu hormon yang terkait dengan kesenangan dan hadiah. Perasaan senang ini bisa sangat adiktif, mendorong individu untuk terus mencari pengalaman belanja mewah lainnya untuk mengulang sensasi tersebut. Perawatan wajah super mahal, dengan janji-janji transformasi fisik dan pengalaman premium, menjadi salah satu cara efektif untuk mencapai high sesaat ini. Namun, kebahagiaan yang didapat dari mekanisme coping semacam ini sangatlah rapuh dan berumur pendek. Perawatan seharga 200 juta rupiah mungkin bisa memperbaiki penampilan kulit dan memberikan rasa percaya diri sesaat, tetapi tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah mendasar yang memicu pembelian tersebut. Jika seseorang merasa tidak bahagia karena hubungan yang bermasalah, pekerjaan yang tidak memuaskan, atau trauma masa lalu, perawatan kosmetik tidak akan pernah bisa menjadi solusi permanen. Itu hanya menutupi masalah, bukan menyembuhkannya. Gaya hidup yang berpusat pada kemewahan dan penampilan fisik seringkali menciptakan ilusi koneksi sosial yang kuat, terutama di media sosial. Seseorang mungkin memiliki ribuan pengikut atau ratusan like di setiap unggahan, namun ironisnya, hal itu seringkali menutupi isolasi sosial yang sebenarnya. Fokus yang berlebihan pada citra eksternal bisa merusak kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang tulus dan mendalam, yang merupakan fondasi kesehatan mental yang stabil. Lingkaran sosial yang terbentuk di sekitar gaya hidup mewah cenderung berputar pada kesamaan kekayaan, status, dan penampilan. Pertemuan seringkali didominasi oleh percakapan tentang merek-merek desainer terbaru, destinasi liburan eksklusif, atau prosedur kecantikan mahal. Dalam lingkungan seperti ini, ada tekanan yang tidak terucapkan untuk selalu tampil sempurna dan sukses. Akibatnya, ada sedikit ruang untuk kerentanan atau kejujuran emosional. Seseorang mungkin merasa tidak nyaman untuk berbagi masalah pribadi, ketidakamanan, atau kegagalan karena takut merusak citra, hidup sempurna, yang telah mereka bangun. Hubungan yang didasarkan pada kekayaan atau penampilan cenderung dangkal. Ketika koneksi antar individu didasarkan pada hal-hal material, hubungan tersebut menjadi transaksional. Pertemanan mungkin dipertahankan karena adanya keuntungan sosial atau finansial, bukan karena adanya empati, pengertian, atau dukungan emosional yang tulus. Dalam situasi sulit, hubungan semacam ini seringkali tidak dapat diandalkan. Ketika seseorang menghadapi krisis pribadi, misalnya, masalah kesehatan, kerugian finansial, atau kehilangan orang yang dicintai, lingkaran sosial yang berfokus pada kemewahan mungkin tidak dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Fokus pada diri sendiri yang berlebihan, yang seringkali menyertai obsesi terhadap penampilan, juga dapat mengikis kemampuan untuk berempati. Ketika seseorang terlalu sibuk mengelola citra diri, mereka mungkin menjadi kurang peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Ini dapat menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk membentuk hubungan yang otentik dan bermakna. Ketika seseorang telah menginvestasikan sejumlah besar uang, waktu, dan energi, seperti 200 juta rupiah untuk perawatan wajah, untuk menciptakan dan mempertahankan citra tertentu, mereka seringkali hidup dalam ketakutan yang konstan. Ketakutan ini bukan hanya tentang kehilangan uang, tetapi lebih dalam lagi, yaitu kecemasan akan kehilangan status, pengakuan, dan identitas yang telah mereka bangun.
Perawatan wajah super mahal ini seringkali dipamerkan sebagai bukti kesuksesan dan kemewahan. Namun, citra ini rapuh dan membutuhkan pemeliharaan yang konstan. Seseorang yang telah menghabiskan begitu banyak uang mungkin akan merasa cemas setiap kali mereka melihat tanda-tanda penuaan alami, seperti garis halus atau kerutan baru. Mereka mungkin khawatir bahwa efek perawatan tidak akan bertahan lama, atau bahwa suatu saat mereka tidak lagi memiliki sumber daya untuk mempertahankan gaya hidup yang mahal tersebut. Tekanan untuk mempertahankan kesempurnaan ini menjadi beban psikologis yang sangat berat. Meskipun gaya hidup mewah dan perawatan mahal seringkali dikaitkan dengan kesuksesan, kunci menuju kesehatan mental yang sejati tidak dapat dibeli. Bab ini menegaskan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang abadi, penting untuk mengalihkan fokus dari validasi eksternal ke validasi internal. Artinya, kita harus menemukan nilai diri dari sumber-sumber yang tidak bisa dibeli, yang berasal dari dalam diri. Perawatan wajah seharga 200 juta rupiah bukanlah masalah jika dilakukan sebagai bentuk perawatan diri yang sehat dan bukan sebagai upaya putus asa untuk mengisi kekosongan emosional. Perbedaan kuncinya terletak pada motivasi di baliknya. Apakah Anda melakukan itu karena merasa tidak sempurna dan ingin mendapatkan pengakuan orang lain? Atau karena Anda mencintai diri sendiri dan ingin merawat tubuh Anda? Kesehatan mental yang baik adalah tentang menerima dan menghargai diri sendiri apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Mencari makna diri yang lebih dalam berarti menggeser fokus dari penampilan fisik ke kualitas-kualitas intrinsik. Ini bisa berupa mengembangkan empati, mengasah kreativitas, atau membangun hubungan yang otentik dengan orang lain. Alih-alih mencari kesempurnaan di cermin atau media sosial, kita harus mencari pemahaman diri yang lebih dalam. Hal ini mencakup penerimaan terhadap ketidaksempurnaan dan belajar untuk merasa nyaman dengan diri sendiri, tanpa perlu validasi dari luar. Salah satu cara untuk mencapai keseimbangan ini adalah melalui praktik mindfulness atau kesadaran diri. Dengan lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita dapat mengenali kapan kita jatuh ke dalam jebakan perbandingan sosial atau dorongan untuk berbelanja secara kompulsif. Selain itu, menemukan hobi atau kegiatan yang memberikan kegembiraan sejati dapat menjadi cara yang kuat untuk membangun harga diri. Ini bisa berupa seni, musik, olahraga, atau kegiatan sukarela. Kebahagiaan yang datang dari kegiatan-kegiatan ini lebih otentik dan tahan lama daripada kebahagiaan yang didapat dari pembelian material. Pada akhirnya, kesehatan mental yang baik adalah tentang membangun ketahanan diri dan menemukan kebahagiaan dari dalam, bukan dari luar. Ini adalah perjalanan untuk menemukan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh penampilan, kekayaan, atau jumlah like di media sosial. Sebaliknya, nilai sejati berasal dari siapa kita sebagai manusia. Seberapa baik kita memperlakukan orang lain, seberapa banyak kita belajar dan tumbuh, dan seberapa tulus kita menjalani hidup. Dengan mengubah perspektif ini, seseorang dapat membebaskan diri dari tekanan gaya hidup mewah dan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Perjalanan kita menelusuri fenomena perawatan wajah 200 juta rupiah telah membuka mata kita pada realitas yang lebih dalam. Lebih dari sekadar cerita tentang kemewahan, ini adalah cerminan dari tantangan kesehatan mental yang kita hadapi di era modern. Kita telah melihat bagaimana obsesi pada penampilan, gaya hidup mewah sebagai mekanisme coping, jebakan perbandingan sosial, dan isolasi dapat secara diam-diam mengikis kebahagiaan sejati. Kecemasan konstan untuk mempertahankan status dan citra yang sempurna menciptakan siklus ketidakpuasan yang tak berujung. Penting untuk disadari bahwa nilai diri sejati tidak dapat diukur dengan harga produk atau jumlah like di media sosial. Kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis yang abadi tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Kekuatan mental yang sesungguhnya terletak pada kemampuan kita untuk menerima ketidaksempurnaan, membangun hubungan yang tulus, dan menemukan makna dalam hal-hal yang tidak bisa dibeli. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang berfokus pada validasi internal. Alih-alih mencari pujian dari orang lain, berikan diri Anda sendiri pengakuan atas pencapaian-pencapaian kecil. Alihkan fokus dari media sosial dan investasikan waktu Anda untuk mengembangkan hobi, keterampilan, atau hubungan yang otentik. Ingatlah, kecantikan sejati bersinar dari dalam, dari kebaikan hati, ketahanan, dan kedamaian jiwa. Berani untuk tidak sempurna.
Berani untuk menjadi diri sendiri. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal merasa terjebak dalam siklus perbandingan atau kecemasan yang terkait dengan penampilan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kesehatan mental adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Rawatlah dengan cinta dan perhatian yang sama seperti Anda merawat penampilan Anda. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam siklus ketidakpuasan yang tak berujung. Kesehatan mental adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan, dan nilainya jauh melebihi harga sebuah perawatan mewah. Jika pembahasan ini membuka wawasan Anda, berikan like pada video ini sebagai bentuk dukungan. Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komen di bawah, karena setiap cerita berharga. Dan yang terpenting, subscribe ke kanal ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan wawasan berharga lainnya tentang kehidupan, kebahagiaan, dan kesehatan mental yang otentik. Ingat, nilai sejati Anda tidak dapat dibeli. Mulai berinvestasi pada diri Anda sendiri dari dalam hari ini.